kasih jawaban elegan. Apa tuh? Tutorial. Untuk kamu yang nonis tapi kamu tetap meramaikan war takjil dan juga mungkin bukber di restoran atau hotel-hotel gitu. Kalau misal ditanya, ngapain sih kamu ikut bukber, kan kamu nggak puasa? Aku tuh lagi memutar perekonomian roda Indonesia. Tuh. Kelas. Uangnya Kelas muter. king. Ini gara-gara uang ini nih. Welcome to Hometown Voice. Semangat dong, yang puasa-puasa gini harus semangat. Ini udah injury time masuknya tau. Iya juga ya. Bentar lagi. Kayak pemain bola tuh udah 90 menit lebih terus kayak ayo semangat dong, Ayo semangat. Iya udah. Iya semangat sih, cuma udah injury time ini. Tapi masih semangat ya Mas Pandu? Masih dong. Masih semangat dong ya. So kemarin kita sempat ngobrol juga ya sama Mas Pandu ya di salah satu podcast kita juga. Kalau kemarin kita ngebahas yang lucu-lucu gitu kan ya. Kalau hari ini kita bakal ngebahas tentang Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Memang aku orang yang sangat cocok untuk membahas topik ini. Kenapa tuh? Coba dijelasin kenapa dulu cocoknya. Nanyanya kenapa? ke project manajermu, kenapa? Kalau aku yang project manager, cocok? Oke. Aku pas tahu temanya, Mas nanti kita podcast lagi. Oh ya oke siap. Nanti temanya Ramadan culture. Aku banget sih itu sih. Aku banget Aku banget itu mah. Gila. Kelas culture abis bro. Tapi nih Mas, sebelumnya aku pengen ngucapin selamat dulu ya. Kemarin abis lolos di Suci kan. Suci. Iya, Dem. Itu perwakilan Jogja ya Mas? Perwakilan Jogja dikirim ke Jakarta gitu. Ya kemarin udah kok. Oh udah tanggal 15 Iya Februari. tanggal 14 kita ke Jakarta. 15 pre-show-nya hasilnya udah keluar, cuma belum boleh di reveal. Oh belum boleh di reveal. Tapi boleh gak nanti. Mas spill sedikit experience-nya gimana Mas? Menyenangkan ya, karena Suci masuk stand up comedy Indonesia season 12 gitu. Ini boleh nyebut medianya gak sih? Kompas TV gitu. Boleh. Itu tuh kayak naik hajinya komedian lah. Oh naik hajinya ya. Iya, jadi banyak orang yang mungkin kalau naik haji kan banyak orang yang mungkin punya banyak uang cuma belum naik haji karena belum panggilan gitu kan. Di stand up juga sama, banyak yang lucu tapi belum bisa masuk Suci karena ya emang belum rezekinya aja. Oh ya oke. Nah ini makanya pas masuk pre-show tuh kan berarti satu tahap lagi buat masuk ke Sucinya. Jadi itu tuh kayak wah ini experience yang menyenangkan sekali. Iya. Terlepas gimana pun hasilnya, udah sejauh itu tuh kayak apa ya, kemarin tuh yang daftar audisinya aja dari seluruh Indonesia tuh yang offline ada 1.800, yang online-nya ada 500-an, kurang lebih berarti 2.400-an total lah. Wow, itu se-Indonesia ya berarti. Indonesia. Dan yang dapat golden ticket yang mana dirasa layak sama juri itu cuma 72. Wow, dari 2000 ke 72 gitu ya. 72. Nah, dari 72 yang ditelepon untuk ke Jakarta itu cuma 25. Oh, aku kira yang dapat golden ticket tuh udah pasti ke Jakarta. Nggak boncos nanti Kompas juga bayarin ya. tiket pesawat 70 orang. Iya. Yang lolos 25. Plus ada tambahan scouting dari stand up Timika 2 orang, jadi 27. 27. Nah, dari 27 cuma akan diambil 10 atau 11 gitu. Wow, berarti seleksinya ketat banget ya. Untuk nanti yang tampil di Suci itu yang teman-teman lihat yang hasilnya itu ada Indra Frimawan, Regen, Indra Jegel gitu-gitulah. Ya itu hasilnya dari situ. Hasil akhirnya ya. Iya. Semoga nanti mendapatkan kabar baik. Udah ya berarti udah, ya. Semoga yang udah didapatkan tahu kabarnya gimana. Semoga yang didapatkan kabar baik karena bulan Ramadan ini semoga banyak hal-hal yang datang ya, hal-hal baik yang datang gitu ya Mas ya. Apapun hasilnya aku happy kok. Karena udah sejauh itu ya, udah sejauh itu ya. Mengkis juga buat nyampe ke situ tuh kayak gitu. Tapi nervous gak Mas? Nervous lah banget pasti ya? Iya. Deg-degan ditonton orang-orang yang biasanya kita lihat di gadget kan. Terus ada di situ langsung tuh kayak, wih, dia mau ngapain nih? Kenapa kita di foto-foto gitu sih dari? Mas. Siapa sih dia? Siapa sih? Kenalan dulu dong Mas. Enggak ya? Enggak boleh ya? Oh iya. Tim dokumentasi. Iya. Oke, kita back to topik nih Mas. Ini Ramadan berarti udah jalan berapa hari ya? 3 hari ya? 4. Kalau gak salah ya 4 ya? Enggak, aku lupa hari pertamanya soalnya. Karena 2 Muhammadiyah sama ada NU. Muhammadiyah sama NU. Aku lupa hari pertama itu hari apa gitu. Oh Kamis ya? Kamis, Jumat, Sabtu. Ini hari apa? Minggu, hari keempat. Berarti Mas Pandu ikut yang ikut NU pemerintah. Betul.
Gimana Mas 4 hari Ramadan kali ini? Apakah ada vibes yang berbeda mungkin dari tahun-tahun sebelumnya? Oh, yang beda dari tahun sebelumnya jelas ya, tahun ini udah beristri. Yang belum beristri? Masih sendiri aja, Bro. Iya, jadi ya berdua lah. Kalau ya. tahun lalu kan sendiri tuh, sahur sendiri, buka sendiri. Ini ada yang masakin. Ada yang masakin. Lihat aja tuh kontennya tuh. Sahur terus berbuka dimasakin. Dimasakin. Ada yang bangun bareng. Oh, bangun bareng gak sendirian. Dulu kan bangunin alarm gitu. Sekarang juga alarm sih. Alarm tapi suara istri gitu. Ya cuma ada istrinya juga. Jadi berdua lah enak. Lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Walaupun kayaknya cuma 9 hari kayaknya karena LDR kan kami. Oh, LDR. Jadi LDM gitu istilah culture-nya. Long distance marriage gitu. Berarti istri gak di Jogja Mas? Atau istri gak di Jogja. Jadi Manokwari. Oh, Manokwari jauh banget. Enggak dia di Bandung. Susah ya, emang susah podcast sama stand up comedian ya. Manokwari jalan-jalan. Oh, di Bandung. Bandung. Jadi ini dia lagi cuti, sengaja aku nyuruh ngambil cutinya tuh bukan pas lebaran, pas puasanya. Oh, biar ngerasain. Iya, akhirnya aku suruh, udahlah ini cutinya pas puasa aja, lumayan tuh kita 10 harian bareng kan. Ya jadi nggak sendiri banget lah. Iya benar. Jadi lumayan dari 30 hari 10 harinya bareng lumayan. Lumayan. Ntar 20 harinya nggak bareng terus nanti ketemunya lagi pas lebaran menjelang gitu ya. Menjelang lebaran ya. Puasa hari-hari terakhir lah. Berarti pulangnya nanti lebaran di Jogja atau di Bandung? Kan digilir dulu kalau tahun ini. Digilir dulu. Oke. Iya, digilir dulu. Ini buat teman-teman yang nonis nggak tahu nih. Jadi iya, izin tolong kasih tahu dong. Di teman-teman muslim itu kalau orang udah menikah itu lebarannya kan digilir gitu. Gimana tuh? Digilir. Ini apa audionya bermasalah? Oh enggak, itu yang gak muncul. BTW banget. Oh. Nah, ya. Prompternya. Oke. Jadi digilirnya dalam artian lebaran kan hari pertama. Iya. Hari pertamanya tuh misal tahun ini di tempatku. Nanti hari ketiga atau hari keempat di tempat dia. Oke. Tahun depan di Bali. Oh, di Bali. Oh. Iya, di tempat dia dulu baru di tempatku. Iya, karena orang tuanya ada 4 kan sekarang. Oh iya benar. Ya, ada aku 4 yang harus dia didatengin. 2. Jadi harus ngedatengin. Ya udah tahun ini orang tua aku dulu deh. Yang hari pertama, hari kedua, ntar hari ketiga kita ke orang tua kamu gitu. Nah tahun depan gantian ke tempat dia dulu, baru ke tempatku. Oke, berarti tahun ini rencananya ke orang tua Mas Pandu dulu. Iya betul sekali. Di mana Mas? Aku lupa. Gantian. Bumi Ayu. Berarti nggak di Jogja ya nanti ya lebarannya? Tidak di Jogja. Jogja untuk nyari uang aja. Nyari uang aja dengan ya. Dengan UMR kecil ini. Kita mencari uang tetap di kota ini. Nyaman gak Mas tapi Jogja? Nyaman sih. Nyaman. Ya. Kalau gak nyaman gak mungkin sampai sejauh ini ya. Di Jogja gak mungkin selama ini gitu ya. Benar. Nyaman. Karena lingkungan sih lebih tepatnya. Uang tuh bisa dicari lah. Benar, setuju. Dari koneksi manapun. Akunya juga kerja keras gitu. Iya. Kalau lingkungannya nyaman enak ya. Iya. Mas Pandu berarti di Jogja udah berapa lama Mas? Dari kuliah? Dari 2018, udah 8 tahun. Udah lama banget ya. Iya 8 tahun di 8 sini. 8 tahun, berarti udah banyak ngelewatin masa Ramadan di Jogja juga ya. Iya berarti udah 7 kali aku Ramadan di Jogja. Karena yang setahun kan Covid tuh. Oh iya 2019 2020 doang tuh yang aku gak puasa di Jogja. Iya tuh pulang. 2021-nya di Jogja. Oh oke. Cuma setahun berarti. Vibes yang Jogja itu bikin Mas Pandu rasanya kayak beda gitu dari di Bumi Ayu tuh apa Mas? Pada saat Ramadan ya terutama ya. Jelas beda ya, Bumi Ayu mah kecamatan. Ini mah kota. Iya, gede ya? Lebih ramai. Lebih padat lah. Apa makanan apapun variasinya banyak. Di Bumi Ayu makanan itu aja. Dan juga nggak terlalu banyak opsi ininya. Kalau Bumi Ayu tuh enaknya ketika menjelang Lebaran justru karena teman-teman berbalik. Oh oke. Jadi yang merantau pada pulang semua ya. Keluarganya pada mudik gitu. Jadi vibes-nya kerasnya di situ kalau kota kecil tuh. Nah kalau Jogja emang cocoknya buat Ramadan awal-awal. Oh oke. Berarti kalau misalnya di Bumi Ayu lebih dapat vibes-nya kebersamaannya ya Mas ya dibandingkan di Jogja. Seminggu terakhir, 10 hari terakhir puasa lah. Itu enak tuh di rumah tuh. Oke, mana dimasakin juga ya di rumah ya. Dimasakin juga ya, gak perlu mikir. Cobain deh. Izin. Ini jadi login nih ntar di sini nih. Cobain aja. Siapa tahu cocok. Uji coba ya Bang ya. Trial. Mungkin ntar lah ya. Ntar mamaku nonton dimarahin aku. Gak apa-apa tante. Izin. Gak apa-apa nih tante. Lumayan saya dapat pahala. Lumayan saya. Ayolah. Nambah 1 umat gitu ya. Nambah 1 gitu. Tapi kalau misalnya di Jogja itu
paling sering ngabuburit ya berarti ya namanya kalau nyari buka puasa gitu. Apa Mas yang sering dilakuin pas ngabuburit gitu? Dulu waktu zaman kosing ikut teman-teman aja ya. Oh oke. Berarti nyari bareng-bareng gitu. Iya, circle-nya tuh pengennya nyari di mana, gas ke sana. Cuma kalau disuruh milih 3 titik kali ya. Ah boleh tuh. 3 titik yang Jogja banget vibes Ramadan yang dapat. Yang pertama jelas Jogokarian ya. Iya, udah pasti ya. Udah pasti. Itu bintang tamunya juga mewah, ramenya rame banget. Cuma memang minusnya rame banget. Rame banget, ya harus war juga kan. Iya, dan kalau nyari jajan kan kita nggak yang langsung beli, kita kadang ngeliat-ngeliat dulu kan. Jadi kayak kita ngeliat tenan-tenannya, oh ada ini. Oke deh, balik lagi beli. Balik lagi baru beli. Antrinya udah, panjang banget. Jogokarian. Walaupun enak, vibes Ramadannya dapat banget. Terus yang kedua tuh ini, karena aku di UNY, aku tuh sering jajan di Lembah UGM tau. Oh Lembah UGM tahu. Yang biasa buat Sunmore tuh. Iya. Nah kalau Ramadan sore tuh kan oh banyak jajanan juga ya, banyak jajanan di situ. Nggak tahu sekarang masih apa enggak ya? Masih sih seharusnya ya. Oh kok apal banget kamu yang rebut takjil itu. Iya, aku suka war takjil juga. Jadi yang kalau war takjil itu. Iya, cosplay gitu ya. Itu di situ rame banget karena dulu kan zaman-zaman kampus di depan fakultasku banget soalnya. Aku kan FBS, Fakultas Bahasa dan Seni. Itu kan di depan gerbang FBS banget. Jadi dulu kuliah sampai sore, daripada pulang sama anak-anak langsung kita takjil dulu lah, nyari-nyari makanan. Bukbernya nggak di emperan aja. Pulang gitu. Tarawih Mas. Tarawih ya elah masa enggak sih? Ada yang enggak? Enggak ya? Kamu Aku misalnya ya kan, Gius mungkin ya. Kita enggak tarawih guys. Itu kalau satu lagi tuh di ini Alkit sih paling. Oh Alun Kidul ya. Iya itu kan jangan kan Ramadan, gak Ramadan aja rame ya. Rame banget. Apalagi Ramadan. Iya Ramadan begini. Pokoknya semua alun-alun rame dah. Denggung juga rame kayaknya. Cuma aku belum pernah kesana. Aku udah pernah sih. SCH. Jauh banget ya aku ya mainnya. Enggak maksudnya udah pernah mah udah. Maksudnya yang pas Ramadan kan lebih nyari rame. Jajan gitu. Lebih rame sih. Iya. Lebih rame. Oh, soalnya kontrakanku sekarang lebih deket ke alun-alun Denggung. Oh. Iya. Karena di Jakal kan. Kalau ke Denggung cuma 10 menit. Nyampe ya. Nyampe kalau ke Alkit deket juga cuma lampu merahnya Masya Allah. Masya Allah tabarakallah. Ini buat kesini aja lampu merahnya berapa kali tuh aku. Nih aku dari Jakal mana ya Gereja Banteng tuh. Gereja Benteng mana sih? Jujur. Beli sapi Banteng. Oh tahu. Makanan aja tahu. Tempat ibadah nggak tahu. Padahal dia ya. Enggak, aku gak ibadah di sana. Oh nggak di situ? Iya, nanti kita bahas sampai sini. Oh boleh, di sini. Ini sapi Banteng tahu. Oh tahu. Gardu PLN yang gede itu. Nah itu dari situ tuh kesini kan berapa lampu merah itu? Jakal. Iya Jakal. Terus McD situ. Satu tuh. UGM tuh. Iya. Terus kan harus belok tuh. Satu lagi Terban. Udah baru sampai sini 4. Aku harus lewatin 4. Kalau nggak ada lampu merah mah cepet itu. Apalagi jam-jam segini lagi orang-orang pada padatnya ya Jogja ya. Jam 3 ke bawah tuh udah wah pulang kerja lah orang nyari takjil. Bener banget. Setuju. Jadi emang paling enak sama isi di rumah sih. Kalau punya istri, kalau punya istri dan suami. Kalau yang nggak punya. Kalau punya istri dan suami, punya 2. Enggak, maksudnya cewek punya suami gitu maksudnya, bukan 2. Dengar nggak tadi dia bilang kalau punya istri dan suami. Blunder. Izin. Enak kalau di rumah ada semuanya mah. Tapi menu yang paling mungkin kalau misalnya cuman di Ramadan deh, cuman pas puasa doang nih dimakan atau Mas Pandu cari itu apa Mas? Menu yang paling enak? Iya. Menu bersamamu. Hai. Cuaks masuk Pak Eko. Itu gatel banget itu kalau ada orang nanya gitu, menu apa yang paling menu bersamamu. Jokes 2014 ya masih dipakai. Apa tuh tadi? Menu yang mungkin kayak cuman pengen dimakan pas Ramadan atau cuman ada pas Ramadan aja gitu. Menu yang cuma ada pas Ramadan. Kalau teman-temanku sih biasanya suka nyetok kurma ya. Oh kurma. Iya, palm fruit gitu. Tahu kok Mas kurma? Tahu. Kirain sejauh itu gapnya kan. Tahu. Tadi gereja aja nggak tahu dia. Gue jelasin ini. Kurma sih paling identik. Walaupun sebenarnya di luar Ramadan juga banyak yang jual ya. Cuma lebih masif aja. Sama ini jajanan kaleng. Oh kayak apa sih? Kamu coba deh main apa ke rumah temenmu yang muslim menjelang Ramadan. Itu isinya pasti jajanan kaleng-kaleng kongguan gitu-gitu. Kayak biskuit kaleng gitu ya. Yes betul. Itu yang identik pas Ramadan banget. Walaupun dijual juga di hari biasa, cuma penjualan Ramadan tuh melonjak banget. Ya, terus kayak vibesnya beda gitu makannya kayak pas Ramadan. Oh iya. Marjan. Ya itu kan yang iklannya udah
Kalau udah ada iklan itu pertanda Ramadan udah Ramadan deket. udah dekat, bener. Apalagi iklannya niat-niat banget ya, Marjan. Iya. Tolong sponsori kita. Iya boleh kita tarusin terus kita. Enggak. Diabetes. Jangan. Ya kalau ngasih 1 M mah boleh dah buat berobat. Boleh tolong ya abis ini Marjan kayak. Iya atau kongguan di sini dah. Iya boleh tuh. Masuk sini. Kalau kopi nggak dulu udah ada kopi Nako. Masuk Pak. Ya. Enak ya. Masuk enak ya narasumbernya gini ya. Masuk ya udah lama gak siaran aku. Kangen gak Mas? Enggak sih. Oke. Capek. Siaran paling Ramadan tuh yang paling nyebelin tau. Oh kenapa tuh? Nih aku ceritain, bayangin aku tuh dulu aku siaran 6 tahun. Kasta tertinggi penyiar radio adalah ketika dia siaran pagi. Oke. Karena yang paling banyak didengerin lah. Oh justru pagi lebih banyak yang dengerin ya? Pendengar paling banyak itu pagi di radio manapun di seluruh Indonesia. Hampir seluruh radio Indonesia tuh pagi lah. Pernah waktu itu aku siaran pagi, termasuk pas bulan puasa. Oh wow, nah, kebayang tuh capeknya. Puasa itu kan kita makan jam 3 jam 4 pagi ya. Sahur ya. Sahur jam segitu, jam 4:30 tuh udah. Bahkan jam 4 lewat tuh udah subuh, udah imsak lah. Udah imsak. Udah nggak bisa boleh lagi makan minum termasuk ya. minum. Nah aku siaran pagi tuh jam 6. Wow pagi banget. Jadi nah di siaran itu ini AC 1. Di studioku kurang lebih sama gedenya segini 2 AC-nya. Kering banget karena memang mixernya tuh harus dingin iya, kan. Gak boleh panas. Gak boleh panas meledak. Jadi udah dingin, kitanya ngomong terus. Aku ngomong dari jam 6 pagi sampai jam 10. 4 jam guys. 4 jam. Wow. Baru banget minum paginya. Kalau misal siaran sore kan, oh nggak apa-apa ngomong nanti di bentar akhir. lagi buka puasa. Iya. Ini nggak bisa. Aku selesai jam 10. Aku masih harus nunggu 8 jam lagi. Benar. Iya kan? Kering tuh sampai jam 6 tenggorokan pagi. Jadi yang paling nggak enak siaran Ramadan di siaran pagi kalau aku. Dulu waktu awal-awal tuh sempat siaran sahur enak tuh. Oh pernah sahur juga siaran. Pernah waktu awal-awal di radio yang Suara Gama tuh siarannya sahur. Jadi beli makan sekalian, jadi nggak pernah telat sahurnya. Oh nggak pernah telat ya. Dan rutin seru, karena siaran ya. Dan seru kan sambil nge-live gitu. Rame tuh. Enak lah kalau siaran sahur tuh pas Ramadan ya. Pas Ramadan. Kalau pas hari biasa sih lebih enak pagi sih. Iya, lebih enak pagi ya berarti ya. Lebih enak pagi. Jadi jam tidurnya juga kejaga kalau hari biasa. Jadi kayak bangun pagi jam 5, mandi-mandi, terus berangkat jam 10, udah beraktivitas. Enak tuh. Normal ya beraktivitas. Tidurnya normal. juga jam 9 malam udah tidur. Karena bangun jadi, pagi kan. Jam tidurnya juga jadi oke gitu Iya, ya. kalau pulang tidur siang masih bisa tidur siang. Oh benar. Enak kan. Benar juga siaran pagi lebih enak ternyata ya. Tapi kadang tuh kayak karena aku dulu juga di siaran gitu. Kadang suka malas bangunnya. Oh malas bangun mah awal-awal aja kali. Iya karena belum terbiasa ya. Enggak karena kamu gak kerja kali. Kalau udah kerjaan mah udah tuntutan kan. Izin. Kalau KM mah masih ya. Tapi beda gak sih Mas? Kayak dulu kan mungkin vibes-nya masih yang kayak jadi mahasiswa gitu. Sekarang kan udah yang kayak udah kerja. Vibes Ramadan itu apa sih Mas yang kerasa banget? Mungkin dulu lebih sering dulu lebih banyak waktu untuk wartakjil bareng teman-teman gitu. Sekarang mungkin lebih dikit. Dulu toleransi antri makan gratisnya lebih tinggi. Lebih excited ya berarti ya? Enggak, karena kan jatah uang jajan dibatesin. Mahasiswa mah. Bener juga. Iya kan? Maksudnya kayak nih uang segini mama gak tahu gimana caranya nih harus sebulan gitu. Ya. Atau aku per minggu dulu. Oh per minggu. Ini pokoknya segini buat 10 hari. Ini segini buat 10 hari. Terserah mau dihabisin di sehari kayak mau di apa. Pokoknya ini buat 10 hari. Udah jadi kan harus nge-manage. Pinter-pinter ngolah uangnya ya. Iya makanya toleransi nyari makanan gratisnya lebih tinggi. Karena aku tahu bahwa lumayan nih menghemat. Karena Ramadan tuh banyak gratis di mana-mana tau. Ya masjid banyak lah. Ya. Apalagi masjid kampus tuh lumayan cukup banyak juga ya. Cuma ya itu antri. Makan bukanya gratis. Sahur banyak yang gratis juga. Jadi emang uangnya. Oh sahur juga ada ya guys? Iya. Enak ya. Ada makanya. Apa gue cosplay ya? Enggak ya. Dan gak harus muslim juga buat ikut ngantri. Iya. Temenku yang nonis banyak yang ikut ngantri. Habis ini aku ikut antri guys. Kalau ketemu sama aku. Jadi makan buka sama makan sahurnya udah gratis. Itu buat jajan. Oh iya bener juga ditabung uangnya buat kan jajan yang lain. Lebih hemat lah kalau bulan puasa. Tips kalau udah kerja kan udah nyari uang sendiri ya. Itu spendingnya justru lebih gede karena kita tahu bahwa antar juga nyari lagi, bisa nyari lagi, antar bisa dapat lagi. Itu jadi lebih boros. Lebih boros ya dibandingkan dulu ya. Walaupun sekarang udah lebih ke kontrol karena mulai ini ya. Nyatetin pengeluaran pemasukan jadi lebih rutinitas keluarga ya.
Keluarga. Sudah berkeluarga ya Keluarga. soalnya ya. Betul. Tapi dulu pernah gak nih, mungkin kita sedikit flashback ke masa-masa kuliah gitu ya, war-war takjil kayak gitu, atau war tadi apa sahur gitu. Ada momen-momen lucu gak sih Mas yang pernah dialamin gitu, atau momen yang mau lucu apa ya, karena udah lama kali ya. Paling yang paling gue inget udah ngambil lagi sih. Dua kali itu. Jadi antri panjang. Nah kalau antriannya udah habis, biasanya makanannya masih. Oke. Itu antri lagi tuh. Misal tadi pakai jaket, tadi dilepas. Biar kayak dua orang yang beda. Iya. Biar kayak ini Pandu. Oh ini bukan Pandu, ini mah beda ini gitu. Ambil buat di malamnya kan lumayan tuh, di malam jam 10 jam 9 makan lagi. Itu. Oke, itu ada sebuah taktik ya guys ya. Tapi jangan ditiru ya kalau makanannya pas-pasan mah. Ini cuma kalau makanannya sisa terus kamunya masih lapar banget, baru tuh. Oke, kalau aku kalau di kuliah tuh kan kayak sering banyak banget ajakan bukber yuk. Ajakan. Medoknya keluar. Kamu orang mana sih? Tebak. Jawa Timur ya? Jogja. Mana sih? Aku Palembang. Oh, kok Palembang medok sih? Palembang bahasa apa? Bahasa Melayu. Palembang. Melayu tuh gimana? 2, 3. Itu Upin. Apa Melayu gimana? Aku kalau Palembang mayoritas pakai O. Kayak nak kemana? Oh pendopo gitu. Kayak kopi nako. Duar. Pakai O, katanya pakai O. Pakai O. Oh mayoritas iya, kayak gitu iya, sih. iya. Tapi ya karena 4 tahun di Jogja. Kayak gitu. Oh iya. Iya. Oh iya, kok pakai O sih? Emang dari sananya? Iya kayaknya. Oh alah. Pas Jawa juga pakai O kan? Ya itu pendopo kan Jawa. Oh iya juga. Iya. Wong Jawa. Wong Tapi Jawa. kan ada kayak kalau Jawa tuh kayak apa sih? Jadi telunjuk apa? Kayak nada lengkoknya gitu loh. Medok. Medok. Iya, ya itu diteken aja sebenarnya. Kayak medok. Oke. Nah, gitu. Aku belum sampai di tahap itu guys, walaupun 4 tahun di Jogja. Oh iya, aku 8 tahun. Izin. Udah. Kan sebenarnya aku juga orang Jawa juga sih, jadi. Iya. Tahu. Malah hilang medokku gara-gara siaran. Oh, karena harus terbiasa pakai bahasa Indonesia. Iya. Ya sebenarnya medok jadi identitas nggak apa-apa juga. Cuma memang pada waktu itu lebih condong ke ya udah bahasa Indonesia aja lah. Dari akunya. Berarti pilihan ya. Pilihan. Medok nggak apa-apa sih. Santai aja. Oke, mungkin kita balik ke topik tadi ya guys. Kita terakhir membahas tentang, bentar aku lupa. Oh apa? Ini ajakan bukber gitu. Sekarang masih nggak Mas? Kayak mungkin kan sekarang lebih kata orang nih kalau misalnya udah kerja kan intensitas untuk ketemu sama teman-teman lama gitu kan lebih susah ya. Mungkin kalau kerja kantoran kali ya. Kalau pekerja lepas kayak aku gini ya sebenarnya malah banyak santainya sih. Oh oke. Justru orang banyak ngajak bukber pas istriku kesini. Oh, kenapa tuh? Karena mereka bosan kali ketemu aku. Kayak Pandu mulu. Maksudnya mungkin mumpung ada istri, ayolah. Kenalan ya. Enggak, maksudnya ayo main nongkrong gitu. Karena kan LDR kan. Iya. Jadi mumpung ada istri, ayo bukber yuk. Kita ini ngobrol-ngobrol biar rame gitu. Karena kalau sendiri kan udah sering kan. Aku udah 8 tahun di sini. Iya, udah 8 tahun ya, udah lama banget ya. Temen-temenku juga itu doang. Paling nambahnya 1-2 circle doang. Maksudnya teman lama sampai sekarang masih temenan ya, masih sering. Jadi ya udahlah, apakah yang baru ajaklah istri gitu. Oke, itu ya bedanya ya mungkin ya. Kalau misalnya sekarang tuh kan bukber nih bisa dibilang jadi tren ya Mas ya. Oh iya, tren bukber. Tren bukber, jadi kayak semua orang tuh pada FOMO untuk ayo bukber. Jadi kalau misalnya satu orang aku aja izin. Jadi kayak misalnya satu orang nih punya banyak circle kan. Terus kayak pasti tuh kayak aku udah 4 tahun di Jogja ya, berarti udah ya hampir 4 tahun di Jogja. Kamu yang ngabisin Pax Hotel itu ya. Itu dia, itu saya aku tuh kadang kalau booking ya kayak ini udah full pas aku lihat mereka kayaknya gak puasa ada. Mereka jam 5 udah minum ini orang-orang ini. Itu adalah kaum kita Mas pelakunya udah sebenarnya. Udah minum ini orang-orang ini. Itu sebenarnya gak apa-apa sih. Sebenarnya gak apa-apa. Seru-seru aja. Silaturahmi. Toleransi. Toh yang bukber juga teman-temanku banyak yang tidak berpuasa ikut bukber. Tapi seru-seru Muslim aja. Enggak. Teman-teman yang nonis. Oh oke. Karena aku juga kayak mayoritas kayak gitu, teman-temanku kebanyakan yang kayak aku tuh sering diledekin, kamu loh nggak puasa, kamu nggak muslim tapi kamu ikut bukber. Kalian ngajakin guys masalahnya guys. Kasih jawaban elegan. Apa tuh? Tutorial. Untuk kamu yang nonis tapi kamu tetap meramaikan war takjil dan juga mungkin bukber di restoran atau hotel-hotel gitu. Kalau misal ditanya
ngapain sih kamu ikut bukber, kan kamu nggak puasa. Aku tuh lagi memutar perekonomian roda Indonesia. Tuh. Kelas. Uangnya Kelas muter. king. Ini gara-gara uang ini nih. UMKM takjil. Takjilnya laku. Iya, roda ekonomi ke restoran, kafe gitu. Jawabannya elegan. Boleh deh, itu akan menjadi jawaban di Ramadan kali ini. Ini bukan mengambil hak kalian, ini aku mensupport ekonomi negara gitu. Kan keren. Ya sih, pakai jawaban itu ya. Pakai jawaban itu. Pakai jawaban itu. Next. Aduh, berarti ini ntar di-cut ya biar gak ketahuan jawabannya. Biar gak ketahuan atau ntar di pip 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 pip. Ini kalau bagian tadi di klip FYP nih. Udah juga ya? Iya, gimana sih nggak di klip ya? Di klip tolong Mas editor. Video panjang mah tinggal ngeklip doang biar FYP. Bener ya. Wih, tapi ada gak sih Mas kayak momen-momen yang paling ditunggu-tunggu pada saat Ramadan? Ramadan dulu waktu masih kerja di radio tuh aku nunggu bukber hotel sebenarnya, bukber resto. Oh, karena itu kan sebulan full ada terus. Oh, visit selalu gitu ada. atau gimana? Iya, visit. Oh, okay. Visit itu selalu ada. Jadi kita digilir kan kami si penyiar-penyiar itu. Itu vibes-nya kerasa banget. Karena itu cuma ada di bulan puasa kan. Ya bulan-bulan biasa ada, cuma nggak sebanyak Ramadan. Setiap hari. Pas Ramadan, jadi itu yang ditunggu-tunggu tuh, kita ke hotel mana makan, nyobain apa gitu. Itu ya berarti yang paling ditunggu-tunggu ya. Oke, kayak aku juga kalau di sini juga beberapa kali kan kayak kita ada yang masuk kan visit, terus yang kayak bulan Ramadan tuh kebanyakan justru bener hotel. Iya. Itu sangat-sangat ditunggu-tunggu guys. Yes, ya, boleh lah kalau mau. Masuk. Nggak tahu deh, ini tayangnya habis Lebaran sih nggak kepake ya nih. Editornya mati habis ini. Tayang besok. Nah, berarti masih ada 25 hari lagi nih. Slow untuk apa kayak. Iya, boleh tuh kayaknya 1 hari 1 kali juga gak apa-apa. Tapi kayaknya tahun ini puasanya 29 doang deh, gak 30 kayaknya. Oh, karena Februari cuma 28. Karena biasanya kalau NU Muhammadiyah mulainya beda, lebarannya bareng biasanya. Oh, gitu. Biasanya. Oh, aku baru tahu. Ya aku juga kayaknya sih. Kalau salah ya sorry. Biasanya gitu. Tapi kalau lebarannya beda, biasanya puasanya bareng. Oh, jadi kalau puasanya mulainya harinya bareng, biasanya lebarannya beda tuh. Karena Muhammadiyah dulu, besoknya baru itu NU. hitungannya gimana sih Mas? Nah itu monggo ke Ustadz yang ini yang lebih paham ya. Undang lah Ustadz ke sini. Boleh tuh abis ini. Terus ntar Mas Miko mungkin yang jadi hostnya. Udah sangat muslim. Ada kenalan Ustadz Culture ada. Siapa tuh Mas? Mas? Ada namanya Mukmin. Ini beneran kan? Beneran. Dia S2 guru honorer agama, terus Ustadz gitu. Tapi stand up. Oh, stand up. Nah dia sama aku kemarin suci tuh loh. Oh. Kan Jogja cuma 2 ya. Aku sama si Mukmin tuh. Keren ya Pak Ustadz. Wah tuh dia kenceng tuh Ramadan ini tuh tausiah apalah gitu. Aku gak ngerti. Kamu gak ngerti Mas gitu? Enggak, maksudnya aku gak ngerti apa aja acara yang dia ini. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrol banyak banget ya Mas ya. Nah mungkin aku pengen masuk ke sebenarnya ada gak sih setiap tahunnya Ramadan itu kan berarti kan bulan yang sangat suci banget ya menurut aku ya. Kayak ada gak sih wish yang mungkin Mas Pandu atau orang-orang sekitar itu selalu didoa-doakan gitu pada saat Ramadan untuk pada akhirnya kayak mungkin bisa tercapai di Lebaran ya. Nah di Lebarannya. Sebenarnya bukan cuma tercapai di Lebaran sih. Kayaknya hampir doa semua umat Muslim tuh sama ya. Semoga dipertemukan ke Ramadan berikutnya sih. Itu karena beneran yang ini tuh ladang pahala kayak. Orang tuh farming lah kalau istilah Mobile Legends-nya kali ya. Farmingnya tuh farming pahala kayak beribadah, sedekah, ngaji, sholat, ibadah ya kan. Ya. Emang iya. Izin. Iya. Jadi orang farmingnya di bulan ini. Nah jadi pas Ramadan menjelang akhir tuh kadang beberapa umat Muslim suka sedih kayak takut. Ini kita dipertemukan lagi nggak sih? Iya Ramadan berikutnya. Makanya berdoa semoga ketemu di Ramadan berikutnya. Gitu. Jadi kalau misalnya doanya bertemu di Ramadan berikutnya kan udah mencakup kayak kesehatan. Betul, gitu ya Mas ya, rezeki dan lain sebagainya. Apa segala macam, dan termasuk bisa di Ramadan yang akan datang beribadah lagi, farming juga lagi, ya, gitu. membuat pahala lagi. Betul, karena manusia kan penuh dosa ya. Iya. Jadi waktunya kita untuk mensucikan diri. Benar. Nah mungkin kita back to trend yang ada di Ramadan kali ini itu ya Mas. Kayak aku beberapa kali ngelihat di berita-berita di media sosial tuh banyak banget yang ketangkap gara-gara perang sarung. Wow. You know perang sarung Mas? Lucu banget kemarin tuh di FYP ya. Di FYP ngelihat ada orang amunisi perang sarung. Jadi sarungnya hitam diikat. Terus di ujungnya ada ular kobra keluar. Lucu banget itu. Enggak, itu konten doang. Oh konten doang, kirain. Jadi kayak
Nih guys, siap guys, ready nih perang sarung. Yuk, RT mana yang mau lawan? Kobranya keluar. Lucu banget. Ramadan Besir. Tapi pernah ikut gak mas? Waktu kecil. Oh pernah sumpah. Iya, waktu kecil. Itu ya, gimana sih konsepnya? Sama teman-teman aja, enggak yang beneran berantem itu. Kirain. Mungkin ada yang beneran berantem ya. Cuma kalau di aku tuh enggak yang beneran berantem sampai harus bonyok, enggak. Itu seru-seruan ini aja. Itu tuh kayak gimana sih mainnya, sabet-sabetan gitu atau gimana sih? Enggak ada sarung di sini ya. Oh. Ada kombinasi sarungnya. Gajah duduk si Gajah Asor. duduk boleh. Gajah duduk Wadimor tuh. Boleh. Tuh kalau mau masuk di sini boleh. Iya, nih. banyak ya menyebut Sini. brand, tolong brand-brand tadi, tolong. Sini. Ya di ini aja diikat. Diikat di apa, di tangan? Enggak lah, ada yang di tangan juga terus bisa digini-giniin. Banyak variasinya. Oh, banyak variasinya ya. Pokoknya dibikin sekeras mungkin biar pas mukul kena orang sakit gitu. Iya. Tapi no baper. Gak boleh baper. Kalau di aku sih nggak baper. Nggak tahu ya di tempat lain. Karena ya itu konteksnya aku tuh bercanda. Bercanda main ya. Iya, walaupun kena dan sakit tapi kan gitu bisa bales. Benar juga. Jadi happy gitu anak-anak kecil mah. Nah, kalau di beberapa kota mungkin ada yang beneran sampai iya, sampai kayak berantem. di dalamnya ada kayu besi itu jangan ditiru tuh. Itu mah jadi nggak seru tahu itu mah. Iya, padahal permainan yang seharusnya kan seru sarung, jadi harusnya sarung aja di gubet-gubet gitu. Apa sih bahasa ininya gubet-gubet tuh? Di apa, di Dililit. dililit. Nah, tuh dililit. Terus di gini-giniin. Jadi gitu. Pukul, iya. Soalnya brandingnya sekarang jadinya negatif kan. Mungkin ya. Gara-gara kayak banyak yang ketangkep gitu-gitu. Jadi kurang-kurangin lah. Ini begitu-begitu. Udahlah. Seru-seruan aja. Iya, have fun aja dijadiin permainan. Kayak main petasan ya. Dulu kan main-main doang, jangan dilempar ke temen. Dilempar ke orang, bener. Jangan, kasihan. Masa begini diarahin ke orang? Gila cosplay kali. penyihir kali ya. Iya, gila kali itu. Janganlah. Tapi perang petasan dulu pernah mas nyoba juga? Enggak sampai perang, main aja. Main aja. Terus dimarahin karena orang tua aku nggak ngebolehin aku main. Takut kena itu. Iya, beberapa sih di berita juga kan? banyak kan, apalagi anak kecil. Jadi kalau mau main petasan tuh sembunyi-sembunyi dari orang tua. Kalau ketahuan pasti udah disuruh dimarahin pulang. ya. Oke. Mungkin terakhir nih mas, mungkin kita ngebahas tentang tren yang ada di Jogja juga ya. Kalau Mas Pandu ngeliat di TikTok tuh sekarang viralnya adalah abis apa sih sholat yang kalau abis Tarawih. Bukan yang pagi, yang subuh. Sholat subuh ya namanya ya. Sholat subuh. Iya, berarti abis sahur terus abis sholat tuh pada ini ngumpul di deket Tugu tuh loh, yang booth foto box. Sumpah ada trennya mas, orang Fotobox depan ngantri. Tugu. Iya, yang backgroundnya Tugu asli. Iya. Macet dong kalau orang antri di situ. Aku ada kontennya bentar. Di pinggir. Dan itu ngantrinya katanya sampai jam 8 pagi. Kenapa harus subuh sih fotonya? Dan jadi tren. Iya, jadi tren. Tapi malah rame. Iya ya. Pada pakai apa? Mukena. Nih mas, ambil paket kali itu. Serius. Kok mukena foto di Tugu? Seriusan, demi apapun, demi ungger. Demi ungger. Tuh. Lucu banget. Itu orang-orang daerah situ kali. Timoho ke Tugu. Tuh guys. Timoho melanggar aturan lalu lintas demi berfoto di Tugu subuh-subuh. Gila kali, bayar nggak? Bayar dong. Hah? Sama siapa? Iya, fotobox terus yang kayak scan barcode gitu loh mas. Oh, lah fotobox kan di studio kecil kan? Ini fotobox, iya fotobox sih masuknya, tapi nggak di ruangan. Kayak cuman si stand kameranya doang gitu loh. Unik juga ya. Ya kalau kalian. Kamu pengen nyoba nggak mas? Enggak sih aku. Nggak yang harus banget pakai mukena di Tugu subuh-subuh tuh kayak enggak deh. Bahkan sampai sekarang aku tuh dulu waktu zaman pacaran sama istriku, aku tuh bilang ayo kita nongkrong di kafe. Itu loh yang bisa ngeliat Tugu. Jadi Tugu kan ada kafe tuh. Oh iya, yang di sebelah sana ya. Sampai sekarang belum kesampaian karena aku tahu itu antri banget. Duduk Dan di kebanyakan situ. mayoritas wisatawan juga kan ya. Iya, makanya aku males ngantri-ngantri gitu. Aku tidak yang apa ya? Enggak yang cuma tahu, cuma enggak yang pengen banget untuk nyoba tuh enggak ya. Kecuali ada fast track boleh. Fast track ya. Fast track boleh. Kalau enggak. Nyari takjil boleh. Ini tadi aku mau nyari takjil cuma karena hujan kayak makan di sini aja dah. Boleh tuh. Soalnya makanan di aku juga enak-enak. Wait. Aku dikasih apa nih nanti nih? Boleh
bebas request. Bebas ya. Semua menu satu-satu berarti. Itu bangkrut. Mukbang kita jadinya konten. Tapi pernah mokel gak Mas? Random banget ya. Dulu pernah dulu. Oh iya. Dulu iya. Pas kecil tapi. Iya pas gede juga pernah. Ya teman-teman mah. Lingkungan itu mokel mah. Kalau lingkunganmu sering beribadah, taat kepada agama sih dijauhkan dari hal-hal begitu. Tapi kalau teman-temanmu adalah teman-teman yang sholat aja harus diingetin, yang sholatnya cuma hari Jumat doang, itu tuh yang. Oh ada kayak gitu ya ternyata. Ya mungkin ada aja. Pernah lah mokel mah. Tapi alhamdulillah ini hari keberapa? Hari keempat ya? Iya 4. Full. Masih ada 26 hari lagi. 26 hari lagi. Sekarang dia tadi bawa kamera, sekarang bawa kopi dia. Dia kayaknya double job gitu loh Mas. Kayak merangkap palu gada ya. Oh, LDR juga nih Mas. Oh, LDR. Sama mana? Jogja sama mana? Jakarta. Ya, Jakarta mah keras. Awas ya, di Jogja juga semua teman Mas. Jogja, Sleman. Oh iya di Sleman. Enggak. Aku Bantul enggak. Cuma di Sleman semua teman. Kota enggak aman. Kok kayak gitu sih? Berlindung sama kotanya tuh kayaknya. Nih dia baru culture tuh pakai vest. Kemana-mana pakai vest kayak panitia. Dinako juga pakai vest tau Mas. Iya makanya. Kalau Dinako pakai vest kan karena kerja. Oh iya benar juga ya. Kalau nongkrong pakai vest ya. Iya kayak panitia gitu. Oke, karena itu ditulis tuh info tempat mokel Mas. Tempat mokel mah jangan mokel lah, masa info tempat mokel. Gila kali. Ngerekomendasiin mokel enggak ada. Ini jangan mokel, taat aja Taat tuh. Taat. Nah, bukannya mah terserah di mana. Top ya, godaan-godaan setannya dihilangin dulu guys. Jangan didengerin dulu guys ya. Kalau info buka terbaik ada di Kopinako. Masuk. Tuh berkali-kali kok sebut tuh. Berkali-kali tuh. Boleh Boleh dong Nako. Donat boleh donat. Donat boleh request nanti ya mbak-mbak di bar sana. Ini udah buka belum? Oke, bentar lagi ya. Bentar lagi kita akan berbuka. Abis ini mungkin Mas Pandu dan istri bisa menikmati makanan-makanan dan minuman yang ada di Nako. Yes. Oh ini suaranya keluar ya? Iya keluar. Oh keluar. Halo istriku. Sembahnya senyum-senyum tuh nanti. I love you sayang. Malu juga ya ngomong gitu ya yang nih. Di luar yang gak ada pasangan iri. Oke, Mas Pandu, sudah banyak banget kita ngobrol hari ini. Sudah waktunya mendekati berbuka puasa juga. Terima kasih banyak Mas Pandu. Siap, terima kasih banyak teman-teman. Udah repeat order. Nah mungkin itu aja teman-teman bahasan Ramadan dari kita. Jangan lupa buat saksiin podcast kita di JVMG Network YouTube channel, karena bakalan banyak banget podcast menarik dengan berbagai topik yang berbeda-beda. Itu aja, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.